Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Chandra Muka, Prodi Administrasi Negara, Mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Sutina MSI. Di sini kami akan menampilkan sebuah jurnal. Halo semua, kali ini kita bakal bahas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam melaksanakan sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyimpan amanah dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia, adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia loh. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang diperhatikan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diperlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif, artinya menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada negarawan berwakil rakyat. DPR dapat menyatukan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Ada banyak partai yang berkembang. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau orde lama. Adapun beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, kekuasaan presiden tidak terbatas,
dibentuk Poros Nasionalis Komunis dan Nasakom. Penyederhanaan partai, peran harta babri dan politik. Kebebasan pers dilarang. Politik yang berkiblat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin dapat menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPR Nomor 3 MPRS 1963, penyimpangan politik luar negeri, yaitu kejalinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosial komunis. Sebaliknya justru mengkonsultasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Bumi dan Partai Sosialis di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan partai yang komunis di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai dasar negara. Penyimpangan ini mengancam stabilitas negara. Peristiwa 30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan sebagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat mengeluarkan 3 tuntunan yang disebut sebagai tuntunan yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga dan membaikkan ekonomi. Tuntunan rakyat akhirnya membuah hasil. Presiden mengeluarkan surat pemerintah 11 Maret untuk dikenang dengan Super Sembar. Tidak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru. Demokrasi Pancasila, Orde Baru tahun 1996 hingga 1998. Beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila pada periode ini sebagai berikut. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rekrumen politik bersifat tertutup. Pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi. Pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan karena pemerintahan yang regresif. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan secara otoriter dengan pembatasan kebebasan pendapat, kontrol penuh terhadap partai, dan pemilihan yang terkendali. Kekuasaan yang menumpukan di tangan presiden menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme. Hanya pada tahun 1998 terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil. Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Demokrasi Pancasila, era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada era ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaan serta perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Para lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi berwenang dan tanggung jawabnya. Pada era ini munculnya dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan pendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas. Dalam konstitusi baru, bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal ini sangat penting dalam demokrasi ini adalah para civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua ini. Sebagai rakyat memegang kekuasaan tertinggi, jadi teruslah berteman dan berbagai supaya bisa menjaga demokrasi bareng-bareng.